وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, sadiqan min qalbih, dia membenarkan, meyakini, mempercayai dalam hatinya, dakhala al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat. Di sini diantaranya Al-Ustaz Irfan Yusuf Sutedi selaku penasehat Majelis Ta'lim Din As-Salam Bekasi, Al-Ustaz Arfan Ibnu SPDI pimpinan Majelis Ta'lim Din As-Salam Bekasi, Al-Habib Umar bin Hud Al-Kaf, Habib Ahmad bin Yusuf Al-Atas, Habib Anis bin Ja'far Al-Idrus, Kiai Haji Mutawakkil Allah, Al-Ustaz Hasan Basri, Al-Ustaz Yudi, Al-Ustaz Amir. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmunya, keberkahan hartanya, dan dibahagiakan dunia wal akhirah. Begitupun tokoh masyarakat kita, Bapak Ketua RT Bapak Haji Sulaiman Syah, Ketua RW 4, Bapak, apapun yang kau lakukan itu tidaklah akan sia-sia di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah akan balas dengan kebaikan dunia wal akhirah. Allah akan balas dengan keberkahan dunia wal akhirah, dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa akhir-akhir ini kita disajikan tontonan-tontonan yang sangat membakar hati umat Islam, sangat menyakiti hati umat Islam, yaitu saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina. Mereka saat ini dalam keadaan mencekam, dalam keadaan menakutkan, genting, gak bisa makan, tidak ada suplai makan ke daerah mereka. Mereka dalam keadaan susah luar biasa. Kita sebagai saudara mereka, al-muslim akhul muslim, innamal mu'min, kita nggak lihat lagi negara kita, mereka adalah saudara seagama kita. Sungguh sangat menyayat hati kami. Di saat saya tonton satu video, ada seorang dokter dalam keadaan trauma yang luar biasa. Ini bom yang dikirim bahkan dibilang setara dengan bom Hiroshima saat di Jepang pada tahun 48. Sungguh ketika dokter ingin menghibur anak kecil, ya Allah, dibilang, nanti saya belikan kamu coklat asal kamu jangan nangis. Saya belikan kamu permen asal kamu jangan nangis. Saya belikan baju baru, kata dokternya. Lalu apa jawaban tuh anak? Dia nggak mau semua itu. Saya nggak mau. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin berjumpa dengan ayah dan ibuku. Ayah dan ibunya mati syahid, kena bom Zionis Israel laknatullah alaihim. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan, mari bersama-sama kita membaca Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Semoga Allah berikan kemenangan yang gemilang untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah hancurkan siasat-siasat musuh-musuh Allah. Allah hancurkan strategi-strategi musuh-musuh lebur, dan diberikan kemenangan yang gemilang untuk saudara kita.
Mari kita bersama baca-baca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij thumma salat wa salam ala syafi'il anam wa ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya arhamar rahimin, ya Allah ya Rasulullah, Imin farij 'alal muslimin, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Andaikan kalau misalkan saat ini kita dipanggil sama Allah, saat ini kita wafat, kira-kira amal ibadah apa yang kita, mungkin kita setiap sholat baru Allahu Akbar. Mungkin kalau ibu-ibu udah inget nih, masakan kompor udah matiin belum ya? Kalau bapak-bapak kunci motor udah dicabut belum ya? Kita mau sholat aja pikiran kita banyak. Bahkan kita dalam keadaan sholat sampai lupa rokaat ini adalah rokaat berapa ya? Bisa jadi kalau dilihat sholat kita banyak cacatnya, banyak kosongnya, bisa jadi bukan jadi penyebab kita masuk ke dalam surga, bisa jadi penyebab kita dilempar ke dalam api neraka karena kita tidak sholat dalam keadaan khusyuk. Misalkan kita mau banggakan lagi apa? Kita banggakan sedekah kita. Kita mau coba banggakan sedekah kita. Sedekah kita suka ada riak di dalamnya. Kita ngasih orang, pengen orang puji kita. Kita ngasih nolong orang supaya orang mengeluh-elukan kita. Berat kalau kita andalkan dengan sedekah kita. Kita coba andalkan puasa kita. Puasa kita mau coba banggakan amal ibadah puasa kita berat. Kadang kita puasa di bulan suci Ramadan baru hari pertama udah bikin status. Alhamdulillah tinggal 29 hari lagi. Masya Allah, baru hari pertama udah bilang tinggal tuh. Saking pengen buru-burunya bulan Ramadan segera lewat deh, lebaran udah normal lagi. Nggak ada yang bisa kita banggakan wal haji illa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi.
Kita kalau sholawat pasti diterima sama Allah. Kenapa sholawat kita pasti diterima? Ada yang menarik, kalau kita lihat Allah menyuruh hamba yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita baca salawat, kenapa kita nggak langsung salawat ke Nabi? Kenapa kita lewat Allah, lalu Allah kasih salawatnya ke Nabi Muhammad SAW? Ada 3 hal penjelasan oleh para alim ulama kita. Yang pertama adalah kenapa kita sholawat itu lewat Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Yang pertama dikatakan bahwa Rasulullah adalah makhluk yang suci, sedangkan lidah kita kotor, penuh dengan dosa, fitnah, bohong, dusta, namimah, ghibah. Tidak pantas lidah ini mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang pantas mengirim salawat? Hanya Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu salah satunya kenapa kita salawat harus lewat Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad makhluk yang suci, hanya Allah Zat yang Maha Suci yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah. Yang kedua dikatakan oleh ulama, sholawat itu di dalam istilah etimologi artinya doa. Artinya apa sholawat? Doa. Kira-kira doa apa yang pantas buat Rasulullah? Kita berdoa, ya Rabb, masukkan Rasulullah ke dalam surga. Surga dibuat karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtal jannah. Kalau bukan karena engkau nggak diciptain surga. Karena Rasulullah surga diciptakan. Jadi nggak bisa kita di Allah masukkan Nabi ke dalam surga. Surga itu udah pasti Nabi masuk, nggak usah didoain masuk. Karena surga itu emang diciptakan karena Rasulullah. Kita berdoa lagi, ya Allah, ampuni dosa Nabi. Nabi masuk nggak punya dosa. Ya Allah, tinggikan derajat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling tingginya derajat. Dari sisi doa nggak ada yang bisa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang paling tahu apa buat Rasulullah adalah Allah Rabbul Alamin. Kita berdoa, ya Rabb, sampaikan salawat kami kepada Rasulullah. Yang ketiga dikatakan kenapa kita salawat harus salawat Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Karena kita tidak tahu seberapa tinggi makom Rasulullah, seberapa tinggi derajat Rasulullah, kita nggak tahu. Bahkan para sahabat nggak tahu di semulia apa Rasulullah. Bahkan di hari kiamat, di saat keadaan yang paling mencekam di padang mahsyar, padang mahsyar dari manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Saking menakutkannya mereka pada bilang, ya Allah, segerakan aja nih padang mahsyar. Gak apa-apa dia masuk neraka. Saking dahsyatnya kondisinya. Di saat itu seluruh umat manusia datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, engkau kan bapaknya manusia, tolong kami semua, kami ini cucu-cucumu. Apa kata Nabi Allah Adam? Nafsi, kita masing-masing, karena Allah sedang marah. Idhab ila Nuh. Kita ke Nabi Adam, disuruh ke Nabi Nuh. Kita datang, wahai Nuh, tolong kami, keadaan sangat menakutkan, wahai Nabi Allah Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, idhab ila Ibrahim Khalilullah. Datang ke Nabi Allah Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim, nafsi, idhab ila Musa. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang juga sama, idhab ila Isa. Yang terakhir, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua rame-rame datang ke Nabi Muhammad. Dibuktikan bahwa pada saat itu seluruh nabi dan rasul
dicabut pangkatnya sama Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat di saat yang paling menggentingkan saat itu kecuali Nabi menjawab, analaha, analaha, gak usah khawatir. Anda semua gak usah khawatir. Analaha, saya akan bantu kalian. Sallu ala Muhammad. Luar biasa. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah idola yang paling patut kita cintai adalah Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita sayang sama Nabi Muhammad, apa tanda-tanda yang ada di dalam diri kita? Apakah ada indikator? Apakah ada tanda memang kita cinta kepada Rasulullah? Atau cuma jualan dusta? Kita bilang cinta kepada Nabi, tapi kita bukan bikin senyum Nabi, tapi kita bikin kecewa Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dikatakan ada beberapa tanda yang bisa menggambarkan bahwa orang itu betul dia cinta kepada Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang pertama adalah orang yang dia cinta dan memiliki tanda-tanda di dalam dirinya adalah, yang pertama, ittiba ala Rasulillah. Terlihat dari dirinya dia mengikuti apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Aqwalihi wa af'alihi, apapun yang dikatakannya, apapun yang diperbuatnya. Maaf, masih banyak yang minum pakai tangan kiri. Banyak kayak minum tangan kiri. Padahal gampang gak sunnah minum tangan kanan, gampang gak? Gampang. Kita mungkin gak bisa sunnah kayak Nabi Muhammad sholat tahajud sampai bengkak kakinya, tapi minimal yang ringan-ringan. Minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan. Kemudian kalau makan dihabiskan. Jangan sampai kita rakus, tamak, serakah, nyendok banyak-banyak, habis itu kebuang. Waliyadzubillah mubadzir, karena ikhwana syayatin, itu saudaranya setan. Hati-hati, yang gampang, paling enak makan tangan kanan, gampang gak? Gampang. Makan habis, gampang gak? Gampang. Itu kita cari sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang penuh keberkahan. Itu makan tangan kanan, habis itu penuh dengan keberkahan. Banyak orang tuh yang dia itu ketika dia perhatian terhadap makanannya, Allah kasih keberkahan di dalam rizkinya. Karena ketika dia makan habis dengan tangan kanan, berarti dia bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita makan nggak habis, dibuang, itu nunjukin kita nggak bersyukur terhadap rezeki Allah. Begitu saya suka kampanyekan ittiba ala Rasulillah, kita ikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi yang kedua, tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, kathratun dzikruhu, kita sering nyebut nama Nabi. Man ahabba syai'an liman aktsaruhu dzikruhu, orang kalau cinta sesuatu dia bakal banyak sering menyebut siapa yang dicintainya. Semua Haji Hashim Asy'ari yuhibbu ila liqa'ih, tanda cinta kepada Nabi, kita rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Adakah perasaan kita rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah? Bagaimana wajah suci Nabi Muhammad? Bagaimana bau harum Rasulullah? Bagaimana lembutnya tangan Nabi Muhammad? Bagaimana dermawannya Rasulullah? Tidakkah kita rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah?
ada perasaan kita ingin rindu berjumpa dengan Rasulullah, berarti ada tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Di dalam Maulid Tiba dikatakan semua yang ada di alam dunia ini cuma isyarah, tapi maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dikatakan bahwa orang yang memiliki tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, hubbi qiraatul Quran, belajar baca Quran, hurufnya, makharijul hurufnya, tajwidnya, bacaannya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kalau kita baca Quran, nanti Quran itu datang di hari kiamat. Wahai Allah, ini orang hambamu saat di dunia sering baca Quran, ya Allah, berikan aku untuk dapat mensyafaati beliau, ya Allah. Kalau kita baca Quran, tapi kalau di rumah kita ada Quran, kita nggak baca tuh Quran, nanti itu Quran bakal nuntut kita di yaumil qiyamah, ya Allah. Saat hidup di dunia, waktu hidup di dunia, dia tidak pernah membaca Al-Quran, ya Allah. Dia nggak pernah buka kitabku, ya Allah. Sampai berdebu, sampai rusak, nggak pernah dibaca, akan nuntut nanti Quran. Maka itu masyarul muslimin, cintai Al-Quran. Mudah saja pagi-pagi habis sholat subuh, habis wirid baca Quran. Mau satu ain, mau dua ain bebas. Tapi jangan sampai satu hari kita nggak baca Al-Quran. Kemudian berikutnya tanda-tanda cinta adalah hubbi li ummati Sayyidina Muhammad, mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peduli terhadap saudara-saudara kita seiman, peduli terhadap saudara-saudara kita. Peduli Allah ragu mau nolong kita. Tapi semakin kita nolong saudara kita bantu saudara kita, apalagi yang di Palestina. Kita nggak bisa berangkat jihad ke Palestina, minimal dengan harta kita. Salurkan harta, Habib. Anda nggak punya harta, Habib. Salurkan dengan doa kita, panjatkan doa kita supaya Allah berikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Yang terakhir, tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, orang tersebut mempunyai sifat zuhud, wara. Terkadang kita merasa nikmat kita menjadi rendah karena kita melihat nikmat yang ada di orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, unzur man asfala minkum wa la tanzur man fawqakum. Lihat orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian, karena kalian akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita punya motor, saudara kita punya mobil, tetangga kita punya mobil. Karena kita melihat mereka, nikmat yang ada di dalam diri mereka, kita nggak mensyukuri motor yang ada kita punya. Jangan kita lihat orang yang di atas kita. Banyak orang yang masih nggak punya motor, yang masih bahkan dikejar-kejar karena nggak mampu menyelesaikan urusan-urusannya, yang masih jalan kaki, yang masih naik sepeda. Timbulkan rasa syukur di dalam kita, maka itulah masuk ke dalam tanda-tanda hamba Allah yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama sebelum ditutup kita baca satu lagi salawat untuk bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji.
بيت المصطفى تهوري هم أمان الأرض فتكيري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله وأمنا في طه سلام عليك صلى الله عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, demi kemuliaan namamu ya Allah, demi keagungan zatmu ya Allah, demi keberkahan Nabimu Muhammad, demi keberkahan Al-Quranul Karim, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, apabila ada yang hadir di sini sedang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Apabila yang hadir di sini masih terjebak di dalam masalah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Apabila masih ada yang terjebak dalam maksiat, kembalikan ke dalam taat ya Allah. Ya Allah, apabila ada yang terjebak di dalam hutang piutang, berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, apabila dalam keluarganya masih belum harmonis, berikan keharmonisan ya Allah. Apabila masih ada yang belum memiliki keturunan, berikan keturunan yang soleh salehah ya Allah. Apabila masih ada yang belum berjodoh, berikan jodoh yang soleh salehah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Apabila di antara yang hadir orang tua kami ada yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia wal akhirah kepada orang tua kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, terutama apabila ada kedua orang tua kita sudah wafat, sudah masuk ke alam kubur. Jangan kau siksa mereka di alam kubur ya Allah. Jangan kau hinakan mereka di alam kubur ya Allah. Muliakan kehidupan mereka ya Allah. Tinggikan derajat setinggi-tingginya ya Allah. Luaskan kuburnya, mudahkan hisabnya. Sayangi mereka ya Allah dunia wal akhirah. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Begitupun dengan istri dan keturunan kami Allah, saat ini zaman-zaman fitnah. Jaga mereka dunia wal akhirah, jauhkan dari fitnah, bala dan yang menyakiti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Memang amal ibadah kami, ibadah dan amal kami tidak sehebat guru-guru kami ya Allah. Amal ibadah kami tidak sehebat ulama-ulama kami, apalagi sahabat Nabi Muhammad. Namun dengan amal kami yang sedikit ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Pandang kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami umat yang istiqomah dengan sunnah Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan Rasulullah. Mudahkan kami menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah.
dekatkan kami dengan Rasulullah, berikan syafaat Rasulullah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Apabila di antara kami nanti telah masuk ajal, jangan kau wafatkan kami melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ila hadratin nabi wa ahli baitil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan ada kesalahan murni dari saya. Apabila itu benar murni datang dari Allah Rabbul Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.